Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waro quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an liman yahud wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kembali ke ayat 17. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama salil ladis tauqoda. Kama sa. Bukan kama sa ya. Kama sa. Pakai sa. Kama salil ladis tauqoda naro. Masaluhum kama salil ladis tauqoda naro. Falamma amda'at ma qawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Masaluhum, permisalan mereka. Jadi misal itu baca Quran. Dari kata masalah, misalun. Permisalan mereka, perumpamaan mereka, tepane. Nah, tepo itu ya siloka. Orang Sunda siloka. Sane pane. Tepane sane pane. Nah itu sama kalau itu. Tepane. Kalau di Inggris tepane gitu ya. Jadi masaluhum itu permisalan mereka, perumpamaan mereka. Mereka ini siapa? Yaitu alal munafikin. Karena memang ayat ini masih jelasin tentang tanda-tandanya orang munafik sampai diumpamakan oleh Allah. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu tamasali seperti perumpamaannya alladzis tauqoda, orang yang menyalakan naron api. Jadi nar itu apa? Aja benar Api yang menyala. Tahu nerakanya dari mana? Nar itu api kok artinya. Ya, nar kan api. Kok pakai ditambahin neraka? Dari mana itu? Jadi perumpamaan orang munafik itu menurut Allah diibaratkan seperti orang yang menyalakan api. Untuk apa dia menyalakan api? Untuk mencari penerangan di waktu gelap. Nyala. Falamma maka tatkala, ketika boleh juga tatkala itu Allah terang benderang. Dia menyalakan api. Ketika api sudah memberikan cahaya yang terang benderang, mahaulahu, bahkan apa yang ada di sekitarnya itu terang. Dia terang. Apa saja di sekitarnya juga terang, mahaulahu. Tiba-tiba jahaballah. Dahwa itu pergi artinya. Nah, Allah mempergikan, artinya Allah menghilangkan. Orang pergi itu kan hilang. Tujuh hilang, nanti ibu lu ngomong kayak, nah, berarti hilang pergi itu. Allah menghilangkan, artinya mendapatkan pergi.
Zahaballah, Allah menghilangkan. Dan kita tahu bahasa itu sempurna. Zahaballah, Allah menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Binurihim, terhadap cahaya mereka. Yang tadinya gelap dia menyalakan api, kemudian dengan api itu terang benderang sekelilingnya, lalu Allah hilangkan cahaya itu semuanya. Wa tarokahum, dan tinggallah mereka bidulumatin, di dalam keadaan gelap gulita lagi. Terus layu sirun, udah nggak bisa melihat apa-apa lagi. Jadi orang munafik itu tadinya rumput, banyak masalah, duduk, datang ke pengajian, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalam ilahi, lalu cahaya kalam ilahi, nur kalam ilahi, waktu ngaji, mantar. Hatinya terang apa tidak? Tenang apa tidak itu? Tenang, adem, bisa ketawa-ketawa yang tadinya runtuh. Gitu. Tapi setelah terang benderang, ya Allah hilangkan lagi binuri cahaya yang sehingga karena hatinya gelap, dia tidak bisa memandang terangnya dunia. Dia melihat dunia itu gelap, susah-susah gak karuan kan. Bisa dipahami nih? Bisa dibayangkan? Bisa disadari? Pernah merasakan? Berarti pernah munafik. Nah, ya, betul. Kok nggak usah dibetulin, udah betul sendiri aja. Loh, kita ngaji kan untuk siapa? Kita ngaji untuk orang lain, Untuk membangkitkan kesadaran. berarti kan kenyataan ada fakta. Ini loh kebenaran. Jangan katanya, nggak katanya kok. Memang saya merasakan. Ternyata sudah melihat ayat Al-Quran, benar juga katamu. Ternyata Al-Quran itu benar-benar Shadaqallahul Adzim. Makin yakin kita dengan Al-Quran karena kita ngaji. Berarti kita tahu. Lalu keren ya? Keren. Gimana ada ngaji keren ini? Kita sahabat ya. Oke. Nggak boleh lagi ada sungkan, segan, malu, ewo. Kita sohib. Jadi ada yang nggak senang ngomong aja. Jangan ngomong di belakang saya. Saya emang nggak apa, saya nggak kesel, nggak marah, nggak apa. Tapi cuma kasihan. Jadi saya yang banyak dosa itu keenakan nanti. Dosa saya diambil, diberikan sama jenengan yang ngomongin saya di belakang saya. Terus kalau nggak cukup, sampean punya amal kebaikan bulannya itu diambil kebaikannya sampean, dikasih saya. Enakan nggak saya? Hati-hati kejebak sama saya. Saya suka mancing-mancing dengan mulut saya, bung-bung itu mancing. Dan diomongin nanti juga. Yang untung saya kan. Nah, ini sebenarnya rahasia, tapi saya sayang sama sampean. Sampean kan sohib saya, saudara saya. Sampai sama celaka kan saya melok. Prihatin gitu ya. Atau saya sengaja mancing, Pak. Ingin diomongin gitu loh. Nah, kalau saya diomongin orang, senang saya. Senang nggak diomongin orang? Wah, senang, nesu. Kasih hadiah luar biasa. Kita amalnya sedikit, ditambahin amalnya orang yang baik-baik. Dosa kita banyak, dosa kita diambil, dipikul sama orang yang ngomongin kita. Masuk kan ini? Makanya kita sohib aja, jadi nggak ada saling ngomongin. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi kita sama-sama pernah munafik. Sekarang, kenapa? Sedang menyalakan api. Ada cahaya sekarang. Bongkok. Tidak tahu nanti setelah ini. Makanya dijaga. Jangan sampai Allah
Gitu. Jangan sampai nanti dibilangkan. Ini benar. Kalau sudah sampai nanti kita keluar dipadamkan lagi itu cahaya yang sudah memancar ke dalam kolbu, Batara tahu tinggallah dan tinggallah mereka. Ini dulu mati gelap lagi. Kan semalam kita ngaji bareng-bareng ya, dikit bareng. Nah, kok nggak tahu kok kabarnya ngamuk-ngamuk di depan mana. Baru habis ngaji. Batara kaum dulu mati. Akhirnya apa? Layu sirun. Gak bisa lagi melihat terangnya dunia. Melihat dunia itu gelap. Mata gelap, coba orang mata gelap itu. Ini dikuamprongin, ini piye orang ini? Pikirannya piye tuh? Istri ditonjokin, ditempeleng, didatin maki. Baru dikeloni menaik. Ada nggak yang begitu? Ada Pak. Hah? Ada lah. Pasti ada orang. Saya ada namanya dunia. Apa sampean? Saya nggak pernah kok. Enggak kok semangat itu bilangnya banyak. Ada apa namanya hari ini? Dicaci maki, dijelek-jelekin, Yang dibunuh aja. Hah? Yang dibunuh aja. Enggak. Muncul di tempatnya. Kenapa? Matanya Pak layu sirun. Udah nggak bisa lagi melihat kalau itu istrinya. Sudah tidak ada pandangan yang terang benderang. Kalau dulu mengikatnya itu pakai misakon golizo dengan janji yang sangat kuat, ikatan perjanjian yang sangat kuat, disebut abdun nikah. Orang itu kayak saya punya istri satu sampai mati. Mati karena gentus karena saya juga nggak kecil juga ya. Mati. Betul nggak? Saya nggak pernah nyerah istri saya. Mati harus. Artinya ya punya istri satu kan sampai akhir hayat kan. Dan saya sampai sekarang belum kepengen nyari lagi kan. Proses. Hah? Proses. Saya juga nggak proses, nggak ada proses apa-apa. Saya langsung aja waktunya ngaji. Proses yang sebelahnya. Dan saya ngaji nggak pernah telat, kecuali kalau saya ngaji datangnya telat mulu. Nah, itu berarti masih proses. Nggak ada proses. Nggak ada proses apa-apa, biasa proses. Proses yang mana nih? Jangan Proses yang mana? Sembarangan lagi proses. Saya ngaji datang paling duluan. Tuh, kalau saya proses datang nanti telat. Kalau kan telat, rambut proses. Jemput dulu. Makanya saya kalau udah datang telat, saya kok hatiku padam, saya bisa melihat terangnya dunia ini. Kenapa datangnya telat? Lagi proses. Lalu saya nggak telat. Sembarangan malah. Angel. Kalah karo bukti ya. Oh, dalil yang paling akurat itu kasusnya kan. Gimana? Masih menuduh saya lagi proses itu. Oke ya. Oke. Nah, akibatnya apa mereka yang kedelapan itu? Sumun, bukmun. Jadi sum ada ditahan ya. Karena memnya ada tasdid. Sumum tanwin ketemu ba hukumnya sumum baru bukmun. Sumum bukmun ngono terus ini biasanya. 14 sumum bukmun bahu. Jadi satu sumum bukmun edhar. Tanwin ketemu ain. Sumum bukmun. Di sini sering salah kaprah ya Pak. Sumum bukmun itu kadang-kadang ya. Sumum bukmun yung bukan yun. Yung nun mati ketemu fa. Itu apa? Pahum la Layan. ya. Gitu ya. Sumum tuli. Tuli itu kalau di alifris budak. Bukmun bisu.
umyun buta. Pahum, maka mereka layar jiun tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi orang kalau gelap hatinya, itu ya, itu seperti orang tuli. Ya sebetulnya ya, anggar tahun amam pinggirmu, ayo ini, pandangannya ada. Jelas double jelas ya inal ladina kafaru sawaun alaihim anggar tahu amam tundulum lah minum. Tapi nek munafik nek dikandani yo iya Pak Jos wis pokoknya siap. Tapi ya JPS itu kalau munafik jadinya. Orang kafir diperingatkan dan bahkan begitu-gitu aja. Tapi kalau munafik enggak, perlu diperingatkan. Dia makanya waktu ngaji dapat cahaya dia. Karena itu los itu. Gelap lagi gitu loh. Kalau kafir mau enggak mau enggak apa-apa. Kalau munafik masuk. Dinasihatin juga. Saya juga sebetulnya nih. Wah, pokoknya cis. Habis dibilangin gitu. Besok di TBS. Loh, ini ngobrol karo aku tempe kok saiki ganti tahu aku ngono. Mendingan nek tempe dari tahu jadi tempe bosok. Nah, itu munafik. Bisa dipahami, Pak? Terus bisa bedakan mana munafik, mana kafir. Sekarang bisa bedakan kan? Iya. Emang kita bisa tahu dia munafik apa bukan? Bisa tahu kan Allah yang kasih tahu. Karena Rasulullah juga dikasih tahu sama Allah. Kan suka ada. Emang kita tahu dia munafik apa enggak? Tahu. Kenapa? Kan dikasih tahu sama Allah. Kan ini Nabi Muhammad dikasih tahu sama Allah. Kayak kafir begini, saya mau munafik tandanya begini, terus karakternya itu ya begitu. Kemarin udah banyak kemarin Waidah bila rahul itu bila di kolum Waidah bila lahum aminu kama amanan nasu kolu Waidah laku lagi amanu kolu amanah Waidah kolau ila saitinihim kolu inama aku inama nahnu mus karena datangnya cuma bahasa kumpulnya kita karena bahasa basi naik kafir mus jelas lah tak mau dia itu munafik ya. Jadi sumun itu tuli bukan berarti telinganya yang budak, telinganya normal, tapi tidak mampu membenarkan yang hak, perkara yang hak tidak bisa masuk karena kalau udah berjubel urusannya di sini. Jadi ibarat HP yang lemot karena memorinya sudah sampahnya, virusnya. Loh, pas ada kebaikan masuk, dibuka, gak kebuka, login, muter terus. Bicaranya mesti muter terus. Ini itu lagi loading tuh kalau tapi kalau sampahnya nggak banyak, memorinya nggak kepenuhan, lancar, bus, nggak ada selingan, nggak ada. Ini lagi loading tuh, nanti muter hilang baru ada yang gitu Pak. Ini ganteng. Cuma kau ketawa. Fakta apa fiktif? Nah, iya tuh. Lu masa saja kalau anjing bohong, ya kan? Mas kok sopo wae pokoknya. Ya orang-orang itu pikirannya pakai presiden. Jadi presiden. Pikirannya mantap. Sudah Pak. Ngono kan. Ngono itu gimana? Benar enggak? Kalau HP-nya enggak kepenuhan. Sinyal bagus. Tapi sinyal bagus karena banyak sampah, banyak virus, ditambah tempat penyimpanannya cuma 3 giga. Jadi kalau udah 3 giga penuh, masuk lagi nggak bisa, loading lagi. Kudu dibuang. Kalau kemudian udah direstart ulang apa? Kembalikan ke setelan awal. Balik no. Nah, nantinya orang munafik sebelumnya di ayat 21 nanti dikembalikan, direstart ulang, di software. Paham ya? Nah, sumun nggak bisa.
Bukun, musuh. Ngomong nek urusan podo-podo munafik itu kok lancar, Pak. Bantah-bantahan mau lancar. Biar ngomong al-haq, urusan dengan Tuhan, isu. Coba kita jangan ngobrol masalah Islam, masalah iman, masalah apa? Isu. Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Jawabnya? Tuh. Kalau lagi ngobrol asik banget, sampai lali ya untuk kiai ini teko bareng dicuekin. Ngobrol kuing keren kok, Pak. Dia jangan ngomong yang hak. Cekak. Kenapa memorinya kebak? Jadi yang baru masuk nggak bisa. Ada yang gitu? Ada? Ada. Siapa? Saya. Udah sumun bukun. Kenapa? Yun. Hah? Buta. Tapi enggak buta tak matanya. Ya enggak, tapi pandangannya gelap. Kenapa? Hatinya gelap. Kan matanya melek, Pak. Enggak buta, Pak. Saya tahu orangnya masih muda kok. Matanya nurang kok. Enggak pakai kacamata, Pak. Baca apa aja bisa kok, Pak. Oh iya, matanya buta tapi nggak bisa melihat terangnya dunia. Kenapa? Hatinya gelap. Padahal al-haq itu hanya bisa diterima oleh orang. Benar nggak? Benar itu adanya di rasa. Karena rasa sepakat rasa nggak pernah bohong. Lawan katanya bohong. Benar. Jadi rasa selalu benar. Makanya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, rasa kita yang tidak terima. Halo, pernah merasakan itu? Nah, kita sama punya pengalaman yang sama. Berarti kita sama-sama pernah munafik. Sekarang, alhamdulillah. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan. Imannya bertambah. Karena imannya bertambah, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu hatinya menjadi tenang, tentram, damai dengan mengingat Allah. Dari tadi kita ngobrolin firman Allah. Ada, kita bisa melihat siapa yang munafik. Bisa melihat? Bisa. Karena dicahayai sama Tuhan. Siapa yang munafik? Saya, Pak, ternyata. Orang lain terus yang dituduh. Saya munafik. Tetapi saya tahu diri dan saya sadar diri. Ternyata saya membersihkan sifat munafik dalam hati saya. Saya susah. Kadang saya masih kepleset kok suka bohong juga. Kan ayatul munafiki salah tanda orang munafik itu 3. Salah satunya iza kadasa azaba. Kalau ngomong bohong kan juga kepleset juga kan. Ketika saya tidak melakukan apa-apa, nggak tahu apa-apa, ngomongin sampean kan berarti bohong. Aku nggak pernah tahu nggak. Saya nggak pernah makan montong. Cerita montong kayak yang pernah makan montongnya belum pernah. Coba kalau dulu pernah makan montong, ternyata montongnya busuk, rasanya pahit, mungkin saya akan cerita montong pahit. Karena saya nggak pernah cerita makan montong, cerita montong. Bohong nggak? Bohong. Nah, munafik. Harusnya lu ngerasain montong dulu baru cerita sama orang. Jangan dalil kok lah. Ini betul. Dalil kok jangan lu udah ngamalin belum. Udah ngomong-ngomong orang, mesti bohong. Itu munafik bukan? Nah, tapi saya sadar, Pak. Dengan berbagai beban amanat yang harus saya pikul, kadang-kadang kepleset dalam kebohongan itu. Tapi saya sadar, ya Allah aku munafik. Tapi bagaimana caranya saya menghilangkan munafik saya? Kata Allah, nanti saya bersihkan. Tapi jangan di masjid kamu. Enggak boleh orang munafik itu doa di masjid, enggak boleh, Pak. Orang munafik dosanya di mana? Dosa saya harus berdoa di mana? Nah, Rasulullah mencontohkan doanya di kamar mandi aja. Kaca di kamar mandi dosa. Saya doa di kamar mandi.
Allahumma tahhir qalbi minan. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Dan saya tidak pernah berdoa itu di masjid. Enggak boleh, munafik itu banyak sampah, jorok yang pantas dibuang di tempat kotor. Ayo, itu mengang-mengang sampean ini. Wis tau ngono. Enggak pernah kayak gitu. Lah kok enggak sadar-sadar? Enggak pernah sampean. Cuman apal. Cuman nyebat-nyebut. Mulai sadar ya, mudah-mudahan sadar ya. Saya nggak pengen sama pintar, nggak pengen. Ya, saya nggak pengen murid saya pintar, karena saya sadar. Kalau saya cuman murid saya jadi orang pintar, nanti kalah sama HP saya mas. Saya kepengen murid saya, sahabat-sahabat saya itu bisa mengalahkan HP ini. HP ini pintar tapi nggak cerdas. Ini enggak? Karena HP ini pintar dalil apa sih, tapi nggak pernah bisa ngamalin ini. Teman tanya tentang sholat kamu khusyuk, nanti akan dijawab HP, tapi HP ini nggak pernah sholat khusyuk. Puasa ya, puasa terus. Tapi bilang telat sedikit dia ngambek dia, minta makan, bahkan makan susah. Dia satu saya ketemu ya kan. Aku buat ngupload, nenek itu kan ngupload ini kan, oleh aku 3 giga, 2 giga, bisa ngupload kalau kurang datanya. Gak mau dijawab puasa, tapi kan berbicara puasa, pinteran dia kalau sama kayak nggak cerdas. Nah, kita pengennya dengan cerdas. Udahlah, sampean nih katanya ya. Sampean hafal satu ayat, kemudian paham, lalu diamalkan. Sama orang yang hafal 30 juz tapi nggak ngerti, mana yang lebih baik? Satu ayat tapi diamalkan. Ini juga hafid Quran, tidak ada manfaat. Hafid Quran, udah setelan, mau dari mulai amayata sa'alun sampai habis sampai ini. Sampai kalau cuma pinter ngaji sama saya, cuma kalah sama HP saya, capek saya. Tapi kan habis ini sadar. Jadi puncak belajar adalah orang yang sadar pasti cerdas. Orang yang cerdas selalu bisa menerima kehadiran orang yang bodoh apa adanya. Kenapa? Dia bisa memandang terangnya dunia, dia memandang dengan hati yang tenang. Terus bisa nerangin gitu loh. Ketemu orang bodoh itu bukan malah bikin gelap, udah ketahuan orang lagi orang begitu. Gak tahu wes. Ujung ngono mbok upane terus ngono ajune apa dinteni randane kene ndak terang dia lagi gelap ya lebih harmonis lebih indah tentrem rumah tangga gitu malah mumpung ben tak panas-panas ben bojone cepat mati bener bojone cepat mati tenang dan bojone mati derek-erek ya waduh piye kok aku bikin peteng. Bener, wong bodoh baperan. Pokoknya ada yang baperan dengan orang lain dia wong bodoh. Nah, aku orang cerdas kok bisa nerima kehadiran orang bodoh apa. Kenapa orang cerdas kan pernah bodoh. Tapi orang bodoh baperan kalau sama orang cerdas. Kenapa? Dia belum pernah cerdas. Coba nanti kalau cerdas dia juga. Mulai besok saya nggak begitu lagi. Saya harus siap menghadapi berbagai tantangan hidup dan kehidupan. Saya harus bersikap tegas. Nah yo, nah ora yo. Gimana Pak Tato? Ada yang mau dikomplain? Barangkali ada yang mau ngayalin, ada yang mau ngayalin, Bu. Tidak ngayal lagi kalau ngaji ini. Enggak ya, tapi prakteknya jangan ngayal ya. Seperti kalau ngaji nggak pernah mau ngayal. Nah, kalau kasih kesempatan kok yang mana ya. Oke, paham ya? Cuman kemudian paham lah. Sulit untuk bisa kembali, makanya harus dipaksakan, harus sober, kun. Kalau nggak kun nggak bisa. Kun jadilah kamu kun orang yang teguh pendirian, teguhkan pendirianmu, apapun yang terjadi harus kembali ke jalan itu. Nah, makanya disebut tabayatu taubatan, kembali jalan Allah. Mantaba
Balam yata alamal ilma falaisa bitaibin. Orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak senang ke majelis ilmu, nggak mau menuntut ilmu, falaisa bitaibin. Dia tidak termasuk orang yang tobat, nggak bisa dia, orang nggak tahu ilmu tetap aja begitu lagi begitu. Jadi yang tobat ini sudah ngaji. Oke ya. Semua namanya tahu lah ayat itu. Nah, kemudian ayat berikutnya, ini ayat berikutnya kan cuma sanepan ya, sanepan nambahin. Au kasoyyibim minas sama'i bidulumatu waratu wabarkul yaj'aluna asabi'ahum bi adanihim minas wa'iqi kadarul maut. Ya. Au kasoyyibim minas sama'i bidulumatu waratu wabarkus yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minasawaiki kadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Kalau yang ayat 17 perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, kemudian ketika terang sekelilingnya kemudian Allah hilangkan cahayanya sehingga kembali pada kegelapan. Ya, dia seperti orang yang tuli, seperti orang yang bisu, seperti orang yang buta, tidak bisa kembali. Berikutnya, au kasoyibin, au itu artinya atau ka. Perumpamaan mereka seperti as-soyub. Soyub itu awan tebal, artinya. Au kasoyibin, seperti orang yang berjalan kemudian ada awan tebal. Minas samai dari langit, hujan. Sedang dalam perjalanan, gelap gulita, karena awannya tebal. Karena awan tebal itu, waktu rukyat kemarin, matahari aja tidak tampak. Bagaimana mungkin bulan sabit yang sekecil nampak? Matahari aja nggak nampak kemarin itu. Jadi tidak ada cahaya. Orang berjalan dalam posisi gelap gulita karena diliputi awan tebal, hujan beres. Au kasoibim minas samai. Fihi, di dalamnya, dalam perjalanannya itu dulumatun, gelap gulita. Udah gelap sekali, warodun, ada beledek, beledar, duduk, dier. Barkun dan kilat. Barkun kilat. Jadi padano kalau buruk, wow, ini loh. Barkun kilat. Iya, celeret, jelas. Jalanan jadi terang nggak? Bus terang seketika itu. Jadi perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang sedang berjalan, kemudian ada awan tebal, hujan dalam kondisi gelap. Suara beledek nyamber, suara kilat, seret, kadang-kadang kayak kena mata gitu. Nyet, gini kan? Suka begitu nggak? Ya. Siapa itu? Orang munafik. Benar, barok juga barkun. Apa yang dilakukan ketika gelap, kemudian ada halilintar, kemudian ada kilat? Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka menjadikan jari-jari tangan mereka, ros-rosana jari, asobi, yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jarinya fi adanihim ke dalam telinga-telinga mereka. Apa itu? Siapa itu? Orang? Itu suka gitu nggak? Masuk munafik. Kenapa? Mina sofaiti. Dia takut kena samberan bukan? Ya. Takut kena samberan, Bre. Ya. Kenapa? Kadarul maut. Takut mati. Orang munafik itu ibaratkan orang dalam perjalanan. Di perjalanan gelap gulita, di saat kegelapan itu ya mendapatkan penerangan di pengajian begini.
ada keterangan kalau ngaji gini kan, ibaratkan penerangan. Dia bisa sadar, oh ya berarti kemarin itu salah, saya kemarin kegelapan. Begitu ada penerangan begini, bos gitu, ditutup mungkin. Karena apa? Apa? Ya anjir, itu gak mau dengerin gitu. Kenapa? Takut mati. Orang munafik itu ya beriman, satu sisi beriman dengan akhirat, tapi gak mau dimungkinin. Kan beriman sama Allah, beriman dengan akhirat, itu dimungkinin. Di pengajian udah begitu, kiainya nggak bijaksana, yang diomongin akhirat terus. Sementara dia masih mondar-mandir, senangnya dunia masih lebih besar daripada akhirat. Walaupun dia baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, ternyata dunia lebih diutamakan daripada akhirat. Begitu dengar harus mengutamakan akhirat, lantas dunia itu gimana? Mati sandang panganku nek nuruti kiai ngene iki. Bener. Beda nek karo kiai niki. Kayak saiki kok ora ngaji-ngaji tersinggung apa enggak? Enggak tersinggung. Lah emang apa Pak? Enggak, kemarin kok habis bahas ayat ini kok dia langsung berhenti ngaji. Baper ya Pak? Enggak, kan hatinya terang. Orang tergasuh hatinya terang. Enggak tersinggung. Terus apa? Dia sekarang lagi sibuk. Dia itu kan namanya ini Pak, kan enggak tahu. Ya. Dia sibuk lagi kerja kan. Ya kan? Dia sibuk, nggak berangkat ngaji, nggak sempat. Kenapa? Sedang mengamalkan hasil ngaji. Mengamalkan apa? Kan ada hadis mengatakan tolabul rezeki halalin wajibun. Likuli muslimin wa muslimatin, untuk mencari rezeki yang halal buat menafkahi anak istri hukumnya wajib. Dia sedang mengamalkan lagi kerja cari nafkah untuk enak nggak Pak? Artinya padahal loh, memang dia mau kedunya kok kayak mau kedui kan mau menjumpa mau kedui kok nggak itu deh mau kaya artinya betul. Jadi sudah dulu ya Pak Bro ya. Enggak ya, kalau ketemu yang kayak gitu enak Pak. Apa? Salah cobain lagi sibuk. Nah sibuk apa tuh Pak? Dalam proses katanya. Proses cari duit itu loh maksudnya. Harus ngapain anak perlu biaya, ngapain anak biaya udah kayak gitu. Ini Pak Kadang ya. Kadang-kadang kalau mulai itu juga gitu. Bisa dipahami Pak? Kayak gitu, jadi kalau dengar benar biar kalau bisa berbledek kayak gitu. Makanya jangan aneh kalau saya itu pengalaman kan jamaah banyak. Saya bisa melihat semuanya Pak. Kalau sampai kan ada bisa melihat saya. Sampai itu enak, rame-rame koreksi saya, rame-rame melihat saya. Sementara saya bersendirian harus melihat sampean semua. Jadi siapa yang lagi baper dan siapa yang enggak itu saya tahu. Orang kalau baper yang tadinya jelek gitu terus ini rada merah-merah dikit gitu kayak seandainya nggak pakai jilbab rambutnya jikrek gitu. Jadi landa. Sampai betul seneng. Lo sampai lo untungnya pakai peci ya? Tadi kan jikrek susah. Saya enggak lah. Sampai kebal ya. Ayo ibu-ibu betul dipepet aja ya. Itu bisa dipahami Pak ini. Ada nggak kira-kira yang gambarannya seperti itu? Ada. Tapi nggak banyak dong, jangan bilang banyak. Ada gitu aja, tersinggung saya. Karena banyak tuh takutnya termasuk sohib-sohib kudu. Tapi loh, saya kan pengalaman, saya lihat sampean, sampean cuma lihat saya. Makanya alhamdulillah saya itu nggak pernah baper sama sampean. Jadi saya nggak pernah Pak Watu baper, enggak. Padahal yang melihat orang banyak. Terus saya tahu nih siapa yang baper-baper. Makanya saya kadang-kadang menahan diri ya, jangan udah mulai ada yang baper kan gitu. Itu bijaksana namanya. Kok mulai baper tahibul, ajak nyanyi, ajak apa, lari baper nih. Itu bijaksana. Namanya udu ila sabil rabbika bil hikmah. Kalau dikuampul terus ngomong. Oh, Pak. Terus. Iya. Oke ya. Baru jam 10:30. Sampai jam berapa? Udah bisa dipahami ya? Jadi ya ja'aluna asabiyahu fi adanihim. Ya. Minas sawaiki karena takut ada sambaran. Kenapa? Hadarul maut, takut mati. Mati pengaruhnya,
Udah terlanjur pencitraan ya aku, ya enggak? Karena pencitraan ada kepentingan yang di luar kepentingan kita. Oh tiba-tiba ngaji gini, oh mati sandang panganku. Oh aku kasih do menang loh. Bingung deh, kadung pencitraan nih, kadung serangan pajar bareng nih. Begitu ngaji kok dibiar ngono wah. Mati nih karirku, ada yang gitu bang? Oh ada, cocok banget ini ayat ya. Aku mau bahas ayat ini, ada yang mau. Nah, ada hal, wallahu dan Allah itu muhitun maha meliputi bil kafirin, ragam-ragam. Apa dikira orang lain ngomong Allah nggak tahu karena Allah juga meliputi orang yang kafir. Yang diupeni Allah itu, yang diurusi bukan hanya orang beriman, yang munafik ya diurus, yang fasik diurus, yang kafir ya diurus. Jadi semua ada dalam liputannya, nggak pilih kasih Allah itu. Betul nggak? Yang beriman ada dalam liputan Allah, yang kafir ada dalam liputan Allah, yang munafik ada dalam liputan Allah, yang fasik juga ada dalam liputan Allah. Udah nggak usah mikirin orang. Pokoknya kalau dipanggil Klamer, nun, hanya Allah yang tahu. Karena Allah tahu semua, paham ya? Udah, kita tahu sadar, salah, minta maaf, minta lupa. Kurang baik, diperbaiki. Kok rodo bengkok, dilurusin. Mulai bang, penak itu. Enggak dilarang salah itu. Manusia tempatnya salah. Yang penting kita salah lalu sadar tentang kesalahan kita, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Ternyata Pak Wakil ngomong begini nggak apa-apa, tapi selesai ini ya kan, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf dan Pak Wakil nggak pernah nunggu bulan rumah. Halo, Pak Wakil sudah melakukan itu apa belum? Sudah nyontohin? Nah sampean ya kok masih mau menapik terus? Anggunan salah orang aku. Bisa betul? Oh, aku ngakoni Pak. Saya nyontohin. Dan saya tidak nunggu Ramadan, tidak nunggu sawalan. Saya biasa-biasa Ramadan, saya biasa. Nanti sawal kok saya biasa-biasa. Aku kan jalur ngapura ini. Halo. Apakah jenengan kalau saya minta maaf terus ada maaf bagimu begitu? Enggak kan? Tuh, demam banget sama bunda-bunda ini. Well, hatinya lembut bener. Pokoknya maafin Pak. Malah saya sudah membuka pintu maaf yang benar-benar. Di saat Bapak belum sempat minta maaf aja. Keren. Oke ya. Adalah maaf. Wallahu muhitun bil kafirin. Ayat 20. Yakadul barku yahtofu absarahum. Ya, yakadul barku yahtofu absarahum. Kullama adha alahum masaufi wa idza aslama alaihim qamu. Walau sya Allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadul hampir albarku kilat itu ya yakadul barku hampir saja kilat itu yahtofu menyambar absarahum penglihatan mereka. Kalau kita lagi jalan sendirian gelap ketenggedet kayak pulang ngarit atau pulang cari kayu di kampung ya, di kampung hujan pada celeret itu atau lagi derep tahu ya? Tahu. Buruh tandur, buruh panenan ya. Gelap hujan. Wah, kira-kira ya kayak seolah-olah kan itu gitu ya. Benar ya? Pernah merasakan itu ya? Ayat ini berarti benar dong. Yakadul barku yahtofu absarahum. Hampir kilat itu nyerempet menyambar penglihatan mereka. Namun demikian, kullama ado alahum, ketika ada cahaya cueret, wah terang nih sekarang. Masau fihi. Orang munafik bisa berjalan dengan lancar karena apa? Terang. Ada manfaat, ada keuntungan. Jadi orang munafik itu, ya kan? Walaupun waktu teng nih, kebuer kayak itu pengen itu, tapi
ya hampir merempet dia. Tetapi ketika ada kleret terang benderang, sesuatu yang menguntungkan, yang membawa manfaat, masaufi, dia malah berjalan ke dalamnya. Baik lama, alaihim kamu. Tapi ketika gelap, dia boleh berhenti, mandek, gejejer, nggak mau jalan, berhenti, karena gelap. Tapi ketika ngaji itu apa tuh? Dapat sembako nggak? Enggak. Ada berkat? Mendingan boleh diem atau boleh berangkat? Banyak yang berangkat atau banyak yang diem? Diem. Tapi apa ya? Kecuali Arab kaul mamanya ini kan? Oh mamanya ini kaulin? Iya lah. Mana soleh kau, wong Islam, wong Muslimat tau? Tunjungan untuk aneh ah, kaul. Dan berapa? Ketiga. Ada apa di sana? Mau kita nampak apa? Harusnya sih, kita mau nggak berkat kok. Berkatnya matang mau mentah, sembako ada minyaknya gitu, mantap. Cocok ya. Cocok. Diundang ngaji, ada ngambilin Pak Wato, mandek. Ada nggak yang gitu Pak? Ada. Banyakan mana? Kalau selamatan? Banyak yang berangkat. Iya, tapi fakta atau fiktif? Fakta itu. Itu. Hanya dari kamu ini ulama adu masaufi, baiklah ulama alaihim. Dan apabila terang kondisinya, ada manfaat, ada keuntungan, orang munafik rame-rame, ngantri berjubel-jubel gak apa-apa. Baiklah ulama alaihim kamu. Tapi ketika gelap nggak ada manfaat, nggak ada dianggap, nggak ada untungnya, nggak ada duitnya. Pilih mandek, nggak usah mau ngaji, mau bawa ngambilin semua. Dengan hukum boleh ujung, ini kan? TV atau apa? Ya kan? Oke, bisa dipahami fakta? Bisa pernah melihat atau pernah mengalami? Oh pantas. Biar nggak mau nungguin. Iya. Oh iya. Jangan kan kok biar dengan aneh ya. Saya kira lagi padang meneh wong poso. Embung kok bar poso ya. Ini urung poso ya. Tahlilan kan kok udah ngaji ora teko. Ulama ala masawi wa ida lama lain kok padahal enggak usah begitulah sikapmu. Walau sya'allahu la dhahaba bisamihi ma'atorihim. Kalau Allah mau dihilangkan, dijadikan budak seumur-umur kamu. Gak kerumuh pengajian, gak kerumuh apa-apa. Mumpung urung budak, kerumuh pengajian mantap. Kenapa? Walau sya'allahu la dhahaba bisamihi. Kalau Allah mau dihilangkan, gak usah kok tutup kupingmu, dibikin budak oleh Allah. Pun fayakun. Bab sorihim, gak usah mecek dengan kamu. Ustaz, kenapa kan juga cek Gusti Allah pun fayakun, betul nggak? Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Demikianlah kabarkan kita kitab Al-Ibris Ma'rifati Tafsir Quranil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah 1 ayat 17 sampai dengan 20 yang baru saja kita kasih bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bi bangzalta wa tabana rasula faqtuna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan, ya nanti kita sambil ngopi rokokan, dan kalau mau sahur bersama itu nanti di atas bisa sudah matang nasinya. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa